rasulhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di sore hari ini bisa kembali dipertemukan untuk sama-sama mengupgrade keimanan kita, terutama kita masih berada di bulan Ramadan yang tinggal menghitung hari. Mudah-mudahan kita bisa memaksimalkan waktu dan kesempatan yang masih tersisa bagi kita. Insya Allah di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang perjalanan keabadian menuju akhirat. Ya, jadi kita akan wisata, ya, berwisata ke masa depan kita, ke masa depan yang akan dilalui oleh setiap manusia, dan tentang masa depan kita, ya, apa yang akan terjadi setelah kematian, ya, dan seterusnya. Perjalanan akhirat yang panjang, yang abadi, ternyata itu semua sudah dijelaskan dengan lengkap, ya, oleh Islam, oleh Al-Quran dan Sunnah. Jadi Islam ini memberikan jawaban yang memuaskan bagi pertanyaan, ya, yang pasti setiap manusia akan mempertanyakannya. Ya, manusia kalau mau berpikir, ya, lebih jauh, ya, ketika dia hidup di dunia ini, ya, dia pasti akan bertanya, ya, dari mana saya berasal, ya, kemana saya akan pergi, ya, akhir dari kehidupan ini bakal kemana, ya, dan untuk apa saya hidup di dunia. 3 pertanyaan itu secara jelas, secara memuaskan dijawab oleh Islam, ya, dijawab, ya, dari Al-Quran dan Sunnah. Oleh karena itu, untuk membuat kita semakin yakin dengan agama ini, menguatkan keimanan kita, kita perlu mengetahuinya, perlu untuk mengetahui ilmunya. Ya, terutama kesempatan ini kita akan membahas jawaban kemana kita akan pergi, tujuan, ya, dari kehidupan semua ini bakal kemana. Ya, karena, ya, oleh Al-Quran, oleh Rasulullah SAW telah dijelaskan semuanya, dari mulai kematian, apa saja yang akan dialami oleh manusia, sampai nanti yang paling akhir tiba di surga atau di neraka. Ya, kalau kita memahami ini, ya, kemudian selalu mengingatnya bahwa kita semua punya masa depan yang abadi, nah, itu akan membuat kita selalu memperbaiki terus orientasi hidup kita. Ketika kita lupa, ketika kita terlena lalai, ya, dengan kehidupan dunia ini, kita ingat tujuan, ya, hidup abadi kita, ya, ya. Sehingga kita memerlukan untuk tahu bagaimana rincian perjalanan itu, ya, dan di mana ini juga merupakan rukun iman, yaitu rukun iman yang kelima, ya, yaitu beriman kepada hari akhir, hari kiamat. Beriman kepada hari akhir, ya, itu mencakup seluruh hal yang akan terjadi, ya, sejak kematian sampai kemudian nanti datang hari kiamat, sampai terjadi ada tanda-tandanya sebelum kiamat, ya, kemudian terjadi kiamat, terus akan mengalami apa saja manusia itu, fase demi fasenya, hingga sampai di persinggahan terakhir di surga atau neraka. Nah, di sini sudah saya kaji, ya, dari berbagai dalil, dari berbagai kitab ulama. Jadi kalau kita urutkan rangkaian perjalanan manusia, ya, perjalanan keabadian menuju akhirat, di sini ada 15 poin. Insya Allah ini sudah lengkap,
Ya, ada 15 poin atau 15 fase. Ya. Nah, ini cukup panjang ya, saya tuangkan semua dalil-dalil yang intinya. Kemudian juga sedikit penjelasan dari para ulama ya, intinya. Nah, mungkin bisa kita bahas, mudah-mudahan selesai 2 pertemuan, hari ini dan hari Sabtu nanti insya Allah sesi kedua. Untuk hari Jumat dan Ahad kita akan membahas tentang fikih, ya, khususnya fikih Idul Fitri yang berkaitan dengan fikih Idul Fitri. Nah, ke-15 poin itu yang pertama kematian. Ya, nah setelah kematian nanti ada pertanyaan di alam kubur, siksa dan kenikmatan kubur. Ya, tanda-tanda kiamat. Ya, permulaan kiamat, kebangkitan, pengumpulan di padang mahsyar, syafaat uzma ya terbesar, kedatangan Allah untuk memutuskan perkara, ditebarkan catatan amal atau suhuf, perhitungan amal atau hisab, timbangan amal atau mizan, ya, telaga, ini telaga Rasulullah, kemudian melewati jembatan di atas neraka. Nah, baru setelah itu baru akan masuk ke surga dan neraka. Itu perjalanan keabadian. Nah, kita bahas yang pertama dulu, yaitu kematian. Nah, ini ada hadis yang cukup panjang. Saya tuangkan semua hadisnya nih supaya kita bisa baca sendiri. Makanya cukup panjang ya, ada 21 halaman. Jadi saya tuliskan di sini hadisnya ya, Arabnya dan terjemahnya. Nanti kalau lupa bisa dibaca-baca lagi ya. Dan saya jelaskan mungkin secara langsung saja ya, gambarannya supaya agak lebih cepat, agak lebih kita cepat menangkap intisarinya. Hadis ini seperti diriwayatkan ya dalam Musnad Ahmad ya, Imam Ahmad dan Abu Daud. Ya, ada di 2 kitab. Ya, dengan ada tambahannya juga di kitab lain. Jadi pada suatu hari ini, hadis ini diriwayatkan dari seorang sahabat namanya Barra bin Azib. Ya, Barra bin Azib dia berkata ya, jadi katanya kami keluar bersama Nabi membawa seorang jenazah seorang laki-laki dari kalangan Ansor. Jadi ada seorang laki-laki dari kalangan Ansor yang meninggal lalu diantarkan ya jenazahnya itu sampai tiba di kuburannya dan sedang disiapkannya untuk penguburannya itu. Nah, masih menunggu di situ. Ketika menunggu itu, Rasul duduk dan para sahabat duduk di sekeliling beliau. Dan mereka disebutkan di sini dalam kondisi tenang. Sampai kalau burung itu hinggap di kepala kami ya, itu akan diam di situ, akan bisa hinggap saking mereka tenang. Ya, itu menunjukkan para sahabat itu ketika berada di sekitar Nabi ya, mereka diam, tenang, menunggu apa yang akan disampaikan oleh Rasul SAW. Ya, tidak berisik, tidak gaduh gitu ya. Ini bagian dari adab. Lalu Rasulullah SAW mengambil dahan ya, membawa dahan dan memukulkannya ke tanah. Lalu beliau menengadahkan kepala beliau ke langit ya, dan berujar ya, mengatakan, Rasul menyuruh untuk mintalah kalian perlindungan kepada Allah dari siksa kubur. Yaitu beliau mengucapkannya sebanyak 2 ya atau 3 kali. Ini menunjukkan adanya siksa kubur.
Jadi Rasul menyuruh mereka berlindung kepada Allah dari siksa kubur. Nah, jadi beliau memerintahkan itu dalam kondisi sedang akan menguburkan ya salah satu jenazah, supaya orang itu jadi langsung kan memikirkannya, merenungkannya, karena di hadapannya sudah jenazah, bahwa akan ada siksa kubur. Nah, lalu Rasulullah SAW menjelaskan ya bagaimana perjalanan ketika orang itu meninggal. Nah, di sini ada dua jenis orang. Yang pertama orang beriman, dan yang kedua orang kafir. Nah, ini keduanya berbeda, akan mengalami perjalanan ya setelah mati itu berbeda. Yang pertama orang mukmin dulu. Ya, kata Rasulullah, seorang hamba mukmin jika berpisah dari dunia dan menghadapi akhirat, malaikat dari langit turun menemuinya ya dengan wajah putih seolah-olah wajah mereka matahari. Ya, jadi nanti akan berbeda disambut ya oleh para malaikat. Kalau orang mukmin, para malaikatnya itu wajahnya putih, berseri-seri, bercahaya, bahkan cahayanya itu seperti cahaya matahari. Ya, yang sangat indah, yang sangat bagus ya para malaikat itu, sehingga itu adalah penyambutan yang baik. Orang beriman itu jadi senang ya ketika mereka menemui ajalnya itu. Nah, para malaikat itu membawa kapan dari kapan surga. Ya, jadi kain kapannya itu dibawa dari surga, dan minyak wangi dari minyak wangi surga. Ya, hingga duduk di sisinya. Ya, ini sebelum dicabut nyawanya. Sebelum dicabut. Makanya ketika orang sedang sekarat itu mereka melihat malaikat itu. Ya, ada tuh beberapa video ya yang tersebar itu ketika orang sedang sekarat itu dia melihat ada malaikat, kelompok malaikat itu. Ya. Jadi sebagaimana yang disebutkan dalam hadis ini. Ya, dan mereka melihat apa yang tidak dilihat oleh yang lain. Jadi yang melihatnya dia saja, yang lainnya tidak. Ketika sedang sekarat itu belum datang malaikat mautnya. Jadi para malaikat yang lain, ya, mereka sudah menyiapkan kain kafan dan minyak wangi. Ya, nah mereka duduk di sisinya. Nah, yang besar malaikat tersebut sejauh mata memandang. Malaikat itu besar, ya bentuknya. Kemudian malaikat maut datang. Nah, baru malaikat maut datang. Ya, malaikat maut datang. Hingga duduk di sisi kepalanya dan berucap. Duduk di sisi kepalanya dan berucap, wahai jiwa yang tenang, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Nah, ini orang beriman ya. Jadi wahai jiwa yang tenang, ya ayyuhan nafsul mutmainnah. Ini kan sebagaimana disebut juga di surat Al-Fajr. Di akhir surat Al-Fajr kan, ya ayyuhan nafsul mutmainnah, ya irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, ya fadkhuli. Itu kan ucapan malaikat ketika orang beriman itu meninggal. Ya. Ukhruji ila magfiratin minallahi wa ridwan. Keluarlah engkau kepada ampunan dari Allah dan keridhaan. Nah, ketika dipanggil oleh malaikat maut itu, ruh itu keluar dari jasadnya. Di sini Rasul menggambarkan bagaimana ruh orang beriman itu keluar dari jasad, ya seperti tetesan air, seperti air menetes. Ya, kalau air menetes, misalnya dari teko ya, kita tuangkan air ke gelas. Nah, keluarnya ruh dari jasad itu seperti air yang keluar dari teko itu. Ya, di sini kan disebut bahasanya
tasil fatah ruju tasilu kama tasilu qatra min fisiqo. Ya, ruh itu mengalir seperti mengalir tetesan air dari mulut teko. Dari mulut teko keluar. Artinya kalau air keluar dari teko itu kan mudah, keluarnya mudah. Ya kan, lancar gitu, mengalirnya itu. Dalam hadis lain, di sini saya sebutkan di akhirnya. Dalam hadis lain, itu riwayat Bazzar, Tabrani, ya, disebutkan keluarnya ruh orang beriman seperti rambut yang ditarik dari tepung. Ya, rambut kalau ditarik dari tepung gimana? Ngeleser, sama, ya, sama, ngeleser mudah gitu. Nah, itulah orang beriman. Walaupun tentu ya, walaupun gambarannya mudah seperti itu, yang namanya sakaratul maut kan tetap ada. Ya, ada kesulitannya pasti ada ya. Cuman kalau dibandingkan dengan orang kafir, orang beriman itu lebih mudah. Ya, dicabut nyawanya itu. Karena memang mereka bergembira. Ya, makanya kan apa perbedaan kematian orang beriman, orang yang soleh ya dibanding dengan orang kafir, orang yang durhaka. Ya, kalau orang beriman itu kata Rasulullah mustarih, beristirahat. Ya, kalau orang kafir ketika meninggal mustarahun min, orang-orang yang beristirahat dari dia. Ya, dianya tidak beristirahat karena akan disiksa. Ya, orang-orang beristirahat dari dia artinya dari kejahatan dia. Makanya kalau ada orang jahat, orang durhaka ya yang meninggal, orang-orang tuh pada bilang alhamdulillah. Bukan innalillah. Ya kan? Nah, kemudian setelah itu diambil oleh malaikat maut itu dan tidak membiarkan sekejap mata pun ya, sampai diambil oleh para malaikat tadi ya. Jadi ada malaikat maut, ada para malaikat yang lain tadi yang membawa kapan dan wangian. Jadi ketika sudah dicabut oleh malaikat maut, ya itu tidak dibiarkan lama, ya tidak dibiarkan mana, langsung diambil oleh para malaikat lain itu, dikapani ya, dan kemudian dikasih minyak wangi tadi itu. Ya, dikasih minyak wangi. Nah, lalu kemudian menjadi harum, menjadi sangat harum jasad orang ini. Ya, apa namanya, ruhnya. Jasadnya kan udah terlepas ya dari jasadnya. Ya, harum dengan aroma yang paling harum di muka bumi ini. Ya. Nah, lalu kemudian para malaikat itu membawa ya roh tadi itu ya fayas'aduna biha, dibawa ke atas langit. Ya, nah ini diajak wisata dulu. Diajak wisata ke langit. Ya, fala yamuruna ya'ni biha ala mala'in minal malaika illa qalu ma hadar ruhu thayyib. Ketika dibawa ke atas, itu melewati kelompok malaikat. Tidaklah melewati kelompok malaikat, melainkan malaikat itu bertanya, ruh siapa yang harum ini? Ya, maka diberitahukanlah kepada mereka ya dengan nama yang dikenal baik waktu di dunia. Fulan bin Fulan, gitu ya, Anu bin Anu, disebutkan namanya seperti nama ketika di dunia. Binnya kepada bapaknya atau binti kalau perempuan. Ya, itu jadi diperkenalkan kepada para malaikat itu. Lalu kemudian ya tadi biasani asma'i allati kanu yusammunahu biha fi dunya hatta yantau biha ila sama'i dunya, sampai tiba di langit terdekat. Nah, ini langit pertama. Ya, jadi sampai tiba di langit pertama. Ya, fayastaftihuna lahu fayuftahu lahum. Maka para malaikat yang membawa ruh tadi itu meminta agar langit pertama ini dibuka supaya bisa masuk ya ke atas. Maka dibukakan langsung.
ya, oleh para malaikat, karena ada para malaikat lagi di setiap langit itu, ya, dibukakan, ya, naik ke atas, ya, fayushayyi'uhu, malaikat didekatkan dari setiap langit mengantarkannya ke langit berikutnya sebagai bentuk penghormatan sampai di langit ketujuh. Jadi disambut, ya, ketika datang di langit pertama itu disambut oleh para malaikat di sana, diantarkan, ya, sebagai bentuk penghormatan, lalu naik, tiba di langit kedua, lalu langit ketiga, terus sampai langit ketujuh. Di dunia ini ketika orang masih hidup nggak mungkin, ya, bisa kita itu wisata kalau sampai ke langit ketujuh, itu nggak mungkin, ya, karena mau nyampe langit ke satu aja sulit, ya kan? Kata Allah kan dalam Al-Quran, antan fudu, ya, min aqtari samawati wal ard fanfudu la tanfuduna illa bisultan. Ya, kalau kalian bisa menembus langit, maka tembuslah, ya kan? Bahkan menembus langit dan bumi, jangankan langit, bumi saja nggak bisa menembus sampai ujung bumi. Ya, itu yang kita lihat di luar angkasa, ya, melalui satelit dan sebagainya yang kita lihat di alam itu kan baru langit pertama. Manusia ini nggak bisa menembus langit pertama itu, ya, sangat besar, yang kata Rasul tidak bisa dilukiskan keindahannya. Nah, ruh orang beriman ini sampai di langit ketujuh diajak wisata oleh para malaikat. Ketika sampai di langit ketujuh, langit yang terakhir, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Uktubu kitab 'abdi fi illiyin." Tuliskan, ya, kitab hambaku ini di dalam kitab Illiyin. Ya, dia tempat, ya, Illiyin itu tempat penyimpanan buku catatan amal yang posisinya itu tinggi, di tempat yang tinggi. Beda nanti dengan orang kafir, di sijin ditulisnya itu di bawah, ya. Nah, lalu wa'idu ilal ardi fa inni minha khalaqtuhum wa fiha u'iduhum. Kembalikan dia ke bumi, sesungguhnya aku menciptakan mereka, ya, dari bumi, mengembalikan dan mengeluarkannya juga nanti dari bumi. Nah, maka ruhnya itu dikembalikan, ya, ke jasadnya, maksudnya bukan disatukan tapi dikembalikan di alam kubur tadi. Dikembalikan ke jasad itu bukan dihidupkan, karena kan kalau dihidupkan nanti pada saat hari kebangkitan, ya, jadi ruhnya itu ada di dekat jasad, jasadnya mati kan, tapi ruhnya ada di situ, ya, cuman alamnya udah beda, itu alam kubur atau alam barzah. Barzah itu kan artinya penutup, ini warahim barzahun, gitu, penutup, udah beda alam. Jadi nggak bisa antara orang yang hidup di dunia dengan orang yang di alam kubur lalu ada interaksi, ada menyatu, udah beda alam, udah nggak bisa, ya. Makanya nggak bisa orang misalnya interaksi, bicara, ngobrol sama orang yang udah mati, itu nggak ada, ya. Kalau ada dukun-dukun yang misalnya kamu ingin bicara sama orang tua kamu, gitu, ya, atau yang kamu cintai, ya, yang sudah meninggal, itu nggak ada, ya. Yang menghantui, yang mengganggu manusia itu bukan ruh asli orang yang sudah meninggal itu, tapi jin. Kalau ada yang nakut-nakut itu jin, bukan manusia ruh yang aslinya, karena sudah beda alam, tidak lagi bisa menyatu, ya. Nah, jadi dikembalikan ke alam kekuburannya itu. Ya, nah, maka datanglah dua malaikat yang kemudian duduk, ya, di dekat di dekatnya. Nah, inilah kemudian mereka bertanya, ya, dua malaikat ini bertanya. Nah, inilah pertanyaan di alam kubur. Sebenarnya itu masuk di poin kedua, berarti, ya.
Jadi langsung aja masuk ke poin kedua, itu pertanyaan. Disitulah dua malaikat itu bertanya. Apa saja pertanyaannya? Ini supaya kita persiapan dulu. Belum nanti dikasih pertanyaan di alam kubur, jadi kita harus tahu dulu bocoran. Jadi Rasul udah kasih bocoran nih buat kita. Sekisi. Pertanyaannya itu 4. Man rabbuka, ma dinuka, ma hadzal ladzi rajulun bisafikum, ma ilmuka. Jadi yang pertanyaan siapa Tuhanmu? Orang beriman akan menjawab Tuhanku adalah Allah. Jadi menjawab pertanyaan ini dengan tepat, ya, dengan tegas, dengan meyakinkan. Kalau orang beriman, tentu dipengaruhinya oleh amalnya ketika di dunia, bukan sebatas oleh hafalan. Jadi ngapalin itu cuma ngapalin doang, beramal soleh tidak, gitu ya. Tidak melaksanakan kewajiban, tetap dia tidak akan bisa menjawab pertanyaan itu. Ya. Nah, lalu apa agamamu? Madinuka. Dia menjawab, agamaku adalah Islam. Ya. Yang ketiga, ma hadzal rajulul ladzi bu'itsa fikum. Siapakah lelaki yang diutus kepada kalian ini? Ya, nah itu mungkin ditampilkan ya wajahnya atau gambarnya. Karena kan siapa lelaki ini, mereka ditunjukkan. Ya, ditunjukkan. Kemungkinan ditunjukkan itu gambar, fotonya gitu. Wallahu alam gitu kan. Ya, yang jelas ditunjukkan ada wajahnya. Siapa ini? Kamu tahu tidak? Nah, orang beriman akan menjawab dia adalah Rasulullah. Ya, tentu kalau bagi umatnya Nabi Muhammad, ya, dia menjawab ya Nabi Muhammad. Nanti umat lain ya sebelum Nabi Muhammad, ya mereka akan menjawab dengan Nabi yang diutus ke mereka sesuai nabinya masing-masing, ya. Karena setiap umat ada nabinya yang diutus kepada mereka. Ya, dia akan menjawab dengan tepat. Nah, lalu yang terakhir, wama ilmuka, dari mana kamu tahu? Berasal dari mana ilmumu, pengetahuanmu? Ya, dia menjawab, qara'tu kitab Allah fa amantu bihi wa shadaqtu. Saya membaca kitab Allah. Ya, kitab Allah, ya, kitab Allah kalau bagi kita umat Islam ya Al-Qur'an. Kalau umat sebelumnya kan ada turunkan kepada Nabi Isa ya Injil, kepada Nabi Musa ada Taurat. Jadi dari mana kita bisa mengetahui itu? Ya, tentang agama yang Allah turunkan itu ya adalah dari kitab Allah yang diturunkan. Makanya kita jangan malas membaca Al-Quran, gitu ya, mengkaji, mempelajari, ya, dan juga sunnah. Karena itu semua menjadi bekal. Aku beriman dan mempercayainya. Nah, maka lalu menyerulah, ada penyeru dari langit, di langit yang mengatakan benar hambaku. Berarti Allah kan? Allah mengatakan hambaku ini benar. Jadi langsung dibenarkan oleh Allah. Allah langsung yang menjadi jurinya, yang menilai jawaban dari hambanya itu. Kata Allah, benar hambaku ini. Ya, maka setelah itu apa yang terjadi? Lalu diberikan tempat tidur dari surga. Ya, diberi pakaian dari surga. Ya, dan dibukakan baginya pintu surga, maka datang kepadanya anginnya, ya, terasa anginnya itu, dan juga wanginya. Dan kemudian kuburannya itu diluaskan sejauh mata memandang. Nah, itulah orang beriman, ya. Jadi dia akan beristirahat dengan sangat nyaman, diberi fasilitas dari surga. Ini belum masuk surga, masih di alam kubur. Nah, inilah yang disebut dengan kenikmatan kubur. Itu poin yang ketiga, ya, gitu, langsung aja nyambung, ya. Kenikmatan kubur, siksa dan kenikmatan kubur. Ya, nah lalu ada seseorang datang kepadanya yang wajahnya itu sangat indah, bajunya sangat bagus, aromanya harum. Lalu dia berkata, abshir billadzi yasuruka hadza yaumukal ladzi kunta tu'an. Ya, bergembiralah
dengan kabar yang mengembirakanmu, inilah harimu yang dijanjikan untukmu. Lalu orang itu bertanya, siapa kamu? Ya, wajahmu adalah wajah yang membawa kebaikan. Lalu dia menjawab, aku adalah amalmu yang soleh. Jadi amal kita waktu di dunia itu akan berwujud menjadi seseorang, makhluk yang akan menemani kita di alam kubur. Kalau amalnya soleh akan berwujud menjadi seorang yang sangat indah, ya, yang tampan, yang aromanya harum, pakaiannya bagus, akan menemani kita selama kita beristirahat di alam kubur itu. Itu kenikmatan di alam kubur. Ya. Nah, lalu kemudian hamba itu berdoa. Ya, hamba itu berdoa. Ya, dia mengatakan, ya Rob, ya Rabbi aqimis sa'ah hatta arji'a ila ahli wa mali. Wahai Rabbku, datangkanlah hari kiamat agar aku bisa kembali kepada keluargaku dan hartaku. Jadi orang beriman itu udah nggak sabar. Ya udah nggak sabar karena setiap pagi sore itu kan diperlihatkan tempatnya. Ini dalam hadis lain ya disebutkan, diperlihatkan tempatnya di surga. Sehingga dia ingin segera masuk ke sana, sehingga ingin meminta agar disegerakan kiamat itu terjadi, ya, supaya segera bisa masuk. Ini kan baru pemanasan nikmat di alam kuburnya. Nah, bagi orang beriman, dia tinggal di alam kubur, istirahat di alam kubur itu tidak akan terasa lama sampai nanti tibanya hari kiamat. Mungkin kiamat kan masih lama ya, tuh masih jauh lah gitu ya. Walaupun sebenarnya dekat, nggak akan kerasa. Ya. Beda nanti dengan orang kafir. Ya, orang kafir yang durhaka kepada Allah, justru dia nggak mau terjadi kiamat. Ya, dan justru akan terasa lama. Ya, nah kita sekarang lihat orang kafir. Nah, orang kafir apabila dia terputus dari kehidupan di dunia dan menghadap ke akhirat, turun kepadanya para malaikat yang hitam wajahnya, yang buruk gitu ya, yang menyeramkan. Mereka membawa kain kafan yang berwarna hitam legam. Kalau tadi orang beriman putih, kalau sekarang hitam, yang terbuat dari rambut. Ya, mereka duduk di sisinya yang malaikat tersebut besarnya sejauh mata memandang. Ya, jadi ini dibawanya itu kain kafan itu dari neraka. Ya, dibawanya dari neraka. Lalu malaikat maut datang hingga berkata, wahai ruh yang busuk, keluarlah kepada kemurkaan Allah dan kepada kemarahan. Jadi dengan keras. Makanya ada surat An-Nazi'at ya, wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta. Itu An-Nazi'at itu maknanya demi malaikat-malaikat pencabut nyawa yang keras. Itu mencabut nyawa orang kafir. Sedangkan wan nasyitati nashta itu malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan lembut bagi orang-orang yang beriman. Ya, jadi dipaksa, makanya kan sampai susah keluar si ruh itu. Ya, makanya kan sampai melotot gitu ya, kepala matanya itu. Ya, saking kerasnya dicabut. Nah, di sini digambarkan oleh Rasulullah SAW bagaimana keluarnya ruh orang yang kafir ya, yang durhaka kepada Allah. Ya, yaitu seperti dicabutnya besi panas dari kain wol yang basah. Bapak Ibu bisa bayangkan kain wol basah, terus ada besi panas, pasti apa yang terjadi? Nempel kan? Nempel kuat keras, dicabut. Itu gambaran kerasnya dicabutnya seperti itu. Ya, gitu. Kalau mau nyoba nanti pulang ke rumah dicoba. Besi panas, tempelnya dicabut, susah, keras, nempel, seperti itu gambarannya. Orang kafir itu ketika dicabut nyawanya dari jasadnya itu,
Ya, lalu diambil dan langsung seperti tadi ya, langsung diambil oleh para malaikat tadi itu yang menyambut, lalu dikapani dengan kapan dari neraka tadi, dan minyak wanginya tidak wangi, justru busuk, baunya busuk, ya. Maka dibawa oleh para malaikat itu, setiap melewati kelompok malaikat mereka bertanya, ruh siapakah yang busuk ini? Maka diberitahukan kepada mereka dengan namanya yang dikenal buruk ketika di dunia, Fulan bin Fulan. Ya. Lalu kemudian dibawa ke langit pertama, minta untuk dibukakan, tidak dibukakan. Nah, jadi orang kafir ini dia nggak bisa nembus ke langit. Baru langit pertama udah ditutup, nggak bisa dibuka. Ya, nah ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hajj ayat 31. La tufattahu lahum abwabus sama. Tidak dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit. Wala yadkhuluna jannata hatta yalijal jamalu fi sammil hiyad. Ya, dan mereka tidak akan masuk surga sampai unta masuk ke lubang jarum. Maksudnya apa? Mustahil. Ya, coba kira-kira bisa nggak unta masuk ke lubang jarum? Itu kan mustahil. Jadi seperti mustahilnya unta masuk ke lubang jarum, begitu juga orang kafir itu mustahil akan masuk surga. Itu ya. Kalau bahasa kita kan apa? Ya, ucing dogan, sampai ucing dogan, kucing bertelur. Itu kan mustahil. Nah, gitu. Itu bahasa Al-Qur'annya. Nah, jadi lalu ditulislah catatannya di sijin tadi ya, tempat yang paling bawah, paling rendah. Nah, lalu ruhnya itu bukan diturunkan dengan lembut, tapi dilempar. Setelah itu dilempar ruhnya itu sampai ya sebagaimana dalam ayat disebutkan, ya wa may yushbillah fa kana muharram minasa fatahtifu tayr aw tahwi bihi ruh bi makanin sahih. Si ruhnya itu dilempar sampai disambar oleh burung. Disambar oleh burung atau terlemparkan ke tempatnya, dibawa angin, tahwi bihi ruh bihi rih, dibawa oleh angin sampai ke tempat yang jauh. Turun orang kafir, orang yang durhaka. Lalu kemudian dikembalikan ke jasadnya. Ada dua malaikat, sama pertanyaannya yang tadi, tapi setiap pertanyaan dia mengatakan la adri. Ya, saya tidak tahu. Setiap 4 pertanyaan tadi dijawab seperti itu. Ya. Lalu ada lelaki yang datang, belum ya, dia pendusta atau mendustakan. Ya, lalu kemudian dia diberikan tempat tidur ya. Tempat tidur itu kan ada kasur ya, bantal ya, selimut gitu. Tapi ini dari neraka. Kalau orang beriman kan dari surga. Dibukakan pintu neraka kepadanya sehingga merasakan hawanya, panasnya, dan disempitkan kuburannya itu hingga tulang belulangnya itu remuk. Ya, dan datang seorang lelaki yang buruk wajahnya, ya, bajunya itu jelek dan berbau busuk. Lalu datang kepada dia, ya, bergembiralah. Tapi ini bukan bergembira dengan makna gigi, ya. Justru sebagai bentuk pelecehan, penghinaannya, dengan hari yang buruk yang datang padamu yang engkau telah dijanjikan. Lalu dia bertanya, siapa kamu? Wajahmu membawa keburukan. Lalu dia mengatakan, aku adalah amalmu yang buruk. Ya, amal buruk menjadi berwujud sesosok ya manusia yang buruk, dan dia akan menemani selama di kubur itu, sehingga dia berdoa, ya Allah,
jangan engkau adakan hari kiamat. Karena dia tahu kalau terjadi kiamat dia akan kembali ke neraka, lebih berat lagi siksaannya. Nah, inilah yang disebut dengan siksa kubur. Jadi siksa kubur itu ada, nyata. Ya, dalam hadis lain kan sampai dipukul gitu ya oleh malaikat ya yang menyiksanya itu. Siksa kubur itu ya. Seperti misalnya dalam ayat Fir'aun ya, ketika bicara tentang Fir'aun, an-naru yu'raduna 'alaiha guduwa wa asyiya. Neraka itu diperlihatkan kepadanya pagi dan sore. Setiap pagi dan sore diperlihatkan tempatnya di neraka. Merasakan hawanya. Sehingga dia semakin tidak ingin terjadi kiamat. Ya, karena lebih keras lagi siksaan di neraka nanti. Nah, oleh karena itu kan kita diajarkan untuk berlindung dari siksa kubur. Di antaranya dalam doa sholat kita ya, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Itu salah satunya ada dari azab kubur. Ya. Dan tentu orang beriman pun kalau dia banyak dosanya, ya dosa besarnya banyak, kewajibannya tidak dilakukan, apalagi tidak sholat, misalnya tidak saum Ramadan, itu juga sama akan mendapatkan siksa kubur. Bukan hanya orang kafir saja, karena sesuai dengan amalan ketika di dunia. Ya, sampaikan Rasul pernah melewati satu kuburan yang sedang disiksa itu. Penghuni kuburnya itu, dan dia sebenarnya orang beriman, yang melakukan dosa besar, bahkan bukan hanya dosa besar, dosa seperti tidak bersuci ya, tidak setelah buang air, istinja ya, gitu, istinya setelah kencing ya. tidak bersuci, tidak disucikan setelah kencing, itu menyebabkan siksa kubur, makanya kita harus memperhatikan ya, bersuci jangan sampai ada najis ya setelah buang air. Nah, kemudian ya berikutnya, nah tentu ketika seseorang meninggal, artinya itu kiamat ya terjadi bagi orang itu. Makanya kiamat itu ada kiamat kecil ya, kiamat sugro, ada kiamat wusto, ada kiamat kubro. Kalau sugro itu artinya setiap orang yang meninggal ya berarti itu udah kiamat bagi dirinya. Kalau kiamat wusto, kehancuran suatu kaum yang udah dihancurkan oleh Allah ya, kaum Ad, kaum Samud, kaumnya Nabi Nuh ya, itu artinya kiamat wusto. Ada kiamat kubro nanti ketika sangkakala ditiupkan, hari kiamat. Ya, tinggal kan menunggu hari kiamat. Nah, sebelum nanti terjadi kiamat, Allah kasih tanda-tanda. Ya, sebenarnya kalau dibahas panjang, cuman kita ringkaskan saja. Mungkin nanti kalau harus tema khusus ya membahas tentang tanda kiamat. Kalau tanda kecil itu hampir semuanya sudah terjadi. Ya, orang berbuat maksiat tuh terang-terangan tuh, tidak malu-malu lagi Pak, bahkan ya di video disebarkan gitu ya, melakukan kemaksiatan itu. Waktu terasa cepat, ya di antara waktu terasa cepat munculnya kendaraan-kendaraan. Kalau di zaman Nabi dulu kendaraan paling canggih apa? Ya unta gitu ya. Itu kan harus melalui waktu yang panjang, berbulan-bulan. Kalau sekarang cepat, ya mau ke Mekah cuma berapa lama? Berapa jam kan? Gitu, cepat. Nah itu artinya waktu itu terasa cepat. Di antaranya dengan munculnya kendaraan-kendaraan yang belum ada di zaman Nabi. Ya, dan juga mananya memang terasa cepat, nggak kerasa gitu kan? Tiba-tiba udah mau selesai lagi Ramadan, serasa baru kemarin gitu.
mau lebaran lagi. Jadi terasa cepat waktu itu sebagai tanda kiamat, dekatnya tanda kiamat. Itu banyak ya, bisa dibaca nanti tanda-tanda kecil. Nah, ada yang disebut dengan tanda besar. Nah, kalau tanda besar ini ada 10, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim ya, dan Abu Dawud dan yang lainnya juga ya. Tanda 10 ini di sini saya urutkan, tapi tidak saya sebutkan urutannya ya. Sebenarnya di hadis ini tidak berurutan ya, karena banyak hadis itu berbeda urutannya. Nah, cuman kalau kita simpulkan, yang paling pertama ini berdasarkan kajian ya dari berbagai hadis. Kesimpulannya itu 10 tanda kiamat. Yang pertama kali datang itu Dajjal, keluarnya Dajjal. Ya, itu kan fitnah yang paling besar ya, yang membawa fitnah, ujian bagi orang beriman. Pertama dia mengaku sebagai Nabi Isa, lalu mengaku sebagai Tuhan, dan matanya buta sebelah kanannya menyembul seperti anggur. Dia keliling dunia kecuali Mekah dan Madinah. Ya, banyak nanti orang yang percaya kepada dia. Ya, tentu percaya kepada dia jadi kafir. Ya, dan kalau orang percaya dibuat makmur tuh, sejahtera. Sedangkan orang yang tidak percaya kepada dia dibuat melarat, sengsara, gersang ya, kekeringan, kelaparan. Ya, itu ujian luar biasa Dajjal itu. Makanya tidak ada seorang nabi kecuali memperingatkan kaumnya dari fitnah Dajjal. Makanya tadi di doa sholat tadi ada wa min syarri fitnatil masih Dajjal. Ya, ini kalau bicara panjang ya, karena banyak sekali hadis-hadis yang menyebut tentang Dajjal, banyak sekali. Kita ringkaskan saja ya. Itu dia cuman 40 hari kan di dunia ini. Cuman hari pertama seperti setahun, hari kedua seperti sebulan, hari ketiga seperti 1 minggu, hari keempat kembali seperti hari biasa. Jadi waktu ini terasa panjang. Itu sebagai tanda alam untuk memberitahukan kepada orang bahwa Dajjal keluar. Jadi semua orang akan merasa. Kenapa? Karena hari tersebut, di hari pertama Dajjal keluar, panjang sekali, seperti setahun. Ya, gitu. Makanya kita disuruh ya jangan menemui Dajjal, karena rata-rata orang akan bisa tertipu oleh dia. Nah, banyak pengikut Dajjal juga ini dari kalangan perempuan, ibu-ibu. Ya, kenapa? Karena ya mudah tertipu gitu ya, mudah kagum. Makanya jangan kita itu selalu kagum, merasa takjub ya kalau orang membawa kehebatan. Suka dengan kayak orang buat sulap-sulap kayak gitu ya. Kesima kan banyak orang. Nah, Dajjal itu lebih hebat lagi sulapnya. Dia bisa menurunkan hujan, ada yang mati dihidupkan. Gitu, punya surga dan neraka sendiri gitu. Tipuan yang sangat luar biasa ya. Ada Dajjal, kemudian turun Nabi Isa. Nabi Isa turunnya di mana? Di Suriah ya, Damaskus, di Masjid Menara Putih ya. Menara Putih sekarang udah ada. Kalau di zaman Nabi belum ada, sudah ada. Masjid Menara Putihnya nanti turun di situ, diapit oleh 2 malaikat gitu ya, menjelang subuh, ketika qomat subuh ya. Nah, nanti kan dipersilahkan untuk jadi imam, tapi Nabi Isa menolak karena setiap kaum ada pemimpinnya. Nah, itu pemimpinnya itu disebut Imam Mahdi, itu sudah ada, sudah keluar duluan. Nanti Nabi Isa perannya itu membunuh Dajjal tadi. Ya, membunuh Dajjal, menghancurkan salib-salib, membunuh babi-babi, dan nanti setelah melalui peperangan ya, melalui beberapa peperangan, termasuk perang melawan Yahudi. Ya, hancur ya, semua terbunuh Yahudi itu, dan nanti akan melewati masa kejayaan umat Islam selama 7 tahun.
selama 7 tahun. Jadi masa kejayaan umat Islam yang dipimpin oleh Imam Mahdi, kemudian Nabi Isa ya diturunkan setelah melawan musuh-musuh seperti tadi Dajjal dibunuh, itu 7 tahun saja. Ya, dalam hadis lain disebut 40 tahun. Nah, 40 tahun itu maksudnya hidup secara keseluruhan Nabi Isa. Karena Nabi Isa itu waktu diangkat ke langit usianya berapa? 33 tahun. Apakah Nabi Isa sudah meninggal? Belum. Jadi diangkat. Waktu dikejar oleh orang Yahudi itu, mereka kan menyangka penyalibnya, padahal yang disalib bukan Nabi Isa. Ada salah satu pengikutnya yang paling muda usianya, dirubah wajahnya diserupakan dengan Nabi Isa. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbiha lahu. Bar rafa'ahu Allahu ilaihi. Ya, lalu diangkat dari lubang di atas rumah, diangkat Nabi Isa itu ke langit. Ya, dan hidup di sisi Allah di langit Nabi Isa itu, dan diturunkan nanti di akhir zaman ke dunia itu dengan usia ketika dia diangkat. Jadi sekarang itu Nabi Isa tidak bertambah, tidak berkurang usianya, tidak bertambah dan tidak berkurang. Seperti kalau nonton video itu di pause dulu, nanti play lagi, nyambung. Ya, nah ketika Nabi Isa turun, hidup beliau nanti mengalami masa kejayaan hanya 7 tahun. Setelah itu nanti meninggal. Nah, baru nanti akan menghadapi tanda-tanda berikutnya ya. Tadi udah 3 tuh. Apa aja? Dajjal, baru 2 ya. Dajjal, Nabi Isa, yang ketiga Ya'juj dan Ma'juj. Ini 2 bangsa besar perusak. Yang dulu di zaman sebelum Nabi Muhammad, Sultan Dzulqarnain itu pernah membuat benteng. Ya, jadi Ya'juj dan Ma'juj perusak. Ada satu kampung orang yang minta tolong kepada Dzulqarnain, ya, supaya menghindarkan kelakuan dari Ya'juj dan Ma'juj ini. Akhirnya ditutup oleh benteng itu, ya, yang dari besi ya. Jadi diambil besi-besi itu, potongan besi, lalu dicor dengan timah. Ya, jadi sampai hari ini ya itu tertutup dengan benteng itu. Cuman kita kan belum bisa menemukan keberadaannya di mana. Mereka tidak bisa keluar sampai nanti waktunya tiba, ya, mendekati hari kiamat, mereka akan bisa menghancurkan benteng itu. Kalau sekarang belum bisa. Padahal mereka setiap hari itu berusaha untuk membongkar benteng itu, melubanginya. Tapi di setiap sore harinya itu kembali seperti semula benteng itu. Besoknya kerja lagi, jadi nggak ada hasilnya usaha mereka. Setiap hari begitu. Mereka manusia yang yang bengis, gitu ya. Bengis, mereka orang-orang kafir semuanya. Sampai nanti ketika tiba saatnya, ya, dalam sebuah riwayat disebutkan, padahal mereka orang kafir, tidak mengenal Allah, tapi dengan izin Allah tiba-tiba ketika di sore hari kita sudah menyelesaikan pekerjaan hari ini, ya, nanti kita akan lanjut besok insya Allah. Jadi mereka menyebut insya Allah, padahal mereka tidak pernah. Itu dengan izin Allah. Dengan ucapan insya Allah itu, yang tadinya usaha mereka nggak ada hasil, di hari itu ternyata ada hasilnya. Ya, sehingga besok harinya mereka lanjutkan dan mereka mampu untuk membongkar benteng itu. Ketika terbuka, mereka akan turun dari ketinggian seperti air bah yang besar. Jumlahnya lebih banyak daripada jumlah manusia yang ada sekarang. Ya, yang pertama kali dilewati itu Danau Tiberias, Tobariah. Danau Tiberias itu sekarang dikuasai oleh orang Yahudi di Israel. Itu akan diminum oleh Ya'juj dan Ma'juj, habis semua airnya. Sampai orang yang terakhir itu mau minum udah kering, nggak ada lagi air. Bayangkan ya bagaimana banyaknya Ya'juj dan Ma'juj itu.
ya kan? Nah, tidak ada satupun yang bisa menghentikan ya kekejaman Ya'juj Ma'juj. Bahkan banyak orang-orang Arab yang dibunuh. Makanya kan Rasul pernah mengatakan, wailul lil Arab, celaka orang Arab dari kejahatan yang sudah dekat, yaitu tembok Ya'juj Ma'juj sudah terbuka sebesar koin, kata Nabi. Kenapa orang Arab celaka? Ya, ternyata nanti banyak yang dibunuh orang-orang Arab oleh Ya'juj dan Ma'juj ini. Tidak ada yang bisa menghentikan sampai Nabi Isa, Imam Mahdi, ya, kaum muslimin itu menyelamatkan diri di Bukit Tursina. Dan mereka ya jalur nggak bisa naik yang kena. Ya, sampai berhentinya itu dengan apa? Dengan doa. Ya, kemudian Nabi Isa berdoa kepada Allah agar menghentikan Ya'juj dan Ma'juj ini. Lalu dikirimkanlah ulat dari leher-leher mereka. Ya, jadi muncul ulat di leher-leher mereka. Lalu mereka semuanya mati secara serempak sekaligus seperti matinya satu tubuh. Jadi bareng semua matinya. Sehingga di bawah itu dipenuhi dengan gelimpangan jasad-jasad mereka yang beraroma busuk. Sampai kemudian oleh Allah diturunkan hujan untuk membersihkan dari sisa-sisa jasad mereka. Nah, itu yang ketiga tuh, Ya'juj dan Ma'juj selesai nanti kan. Ya, lalu nanti yang berikutnya, yang keempat, terbit matahari dari barat. Biasanya kan dari timur ya. Nah, itu pada saat nanti itu hari barat. Artinya sudah terjadi kekacauan di alam semesta ini. Yaitu udah menunjukkan akan dekatnya kehancuran. Sudah nggak teratur lagi ini alam ini. Keluar dabah binatang melata yang besar yang bisa bicara. Ya, begitu. Kemudian yang berikutnya ada terjadi longsor besar, bumi terbalik gitu ya. Di wilayah ada 3 tuh, di wilayah timur, wilayah barat, dan di Jazirah Arab. Nah, itu 3 tanda, terhitung 3 tanda. Dan tanda yang ke-10 yang terakhir, keluar api dari arah Yaman yang menggiring manusia. Ya, manusia itu nanti akan berkumpul di Syam. Nah, makanya Syam itu sebagai tempat berkumpulnya manusia sebelum kiamat. Nanti karena ada beda lagi kan, ada berkumpul di padang mahsyar itu setelah kiamat. Kalau ini berkumpul di padang di Syam sebelum kiamat. Jadi dikumpulkan dulu semua orang itu dari mana-mana. Nah, bagaimana cara mengumpulkannya? Digiring oleh api. Oleh api yang besar dari arah Yaman yang terus membesar, terus menggiring, terus berjalan. Sehingga orang-orang itu digambarkan oleh Rasulullah, ada yang naik kuda, ada yang ini, ada yang berjalan, ada yang terlalap oleh api. Ketika orang sudah berkumpul semuanya di Syam itu kalau sekarang itu terbagi 4 negara. Ya, Palestina, namanya Palestina itu termasuk Syam. Palestina, Suriah, Yordania, dan Lebanon. 4 negara itu satu kesatuan yang disebut dengan Syam, negeri Syam. Nah, di Syam itulah manusia di akhir zaman nanti berkumpul semuanya di situ, ya. Dan sebelum tinggal sebentar lagi, waktunya sudah dekat akan terjadi kiamat. Itu kan tanda besar terakhir tuh, yang api itu. Berarti tinggal sebentar lagi kiamat. Allah mencabut setiap orang beriman, mencabut nyawanya. Supaya pada saat terjadi kiamat nggak ada orang beriman. Sekecil apapun iman di dalam diri seorang, akan dicabut nyawanya dengan dikirimkan angin yang sangat halus dari arah ketiak mereka, lalu dicabut nyawanya. Tinggallah orang-orang kafir saja, dan merekalah yang akan merasakan dahsyatnya hari kiamat. Ya, nah itu baru berapa tuh ya? Itu udah mulai lah ya, masuk ke kiamat. Tapi kita cukupkan dulu ya sampai di situ, sudah 5:30.
Mungkin nanti di sesi kedua ya kita bahas perjalanan ketika sudah kiamat. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada yang ditanyakan silakan. Ya, sambil nunggu buka ya. Pendapat Ustaz, bagaimana yang saya tahu saudara-saudara kita dari HTI kalau tidak salah, mereka katanya tidak meyakini terkait dengan hadis ahad dan sebagian juga katanya tidak yakin akan adanya nikmat atau siksa kubur karena terkait hadis ini. Mohon penjelasannya yang dimaksud hadis ahad, apakah ada yang sahih dan sebagainya, bagaimana Ustaz? Ya, saya kurang begitu tahu secara pasti ya apakah dari kalangan HTI itu semuanya ya memiliki keyakinan tidak menerima hadis ahad ataukah tidak. Ya, karena bisa jadi dari mereka juga tidak sama semua gitu ya. Nah, yang jelas menurut keyakinan yang benar, ya akidah yang benar, Ahlus Sunnah, yaitu menerima hadis ahad. Hadis ahad itu kan hadis diriwayatkan oleh perorangan, satu orang, dua orang, gitu ya. Ya, nah dalam ilmu hadis, semua hadis itu diriwayatkan oleh seorang, dua orang. Yang penting orangnya itu soleh, terpercaya, ya tidak dikenal berdusta, maka diterima hadis itu. Karena rata-rata kebanyakan hadis ya ahad melalui periwayatan perorangan. Kalau hadis yang mutawatir diriwayatkan dari banyak orang di setiap tingkatannya itu sedikit. Ya, dan diterima hadis ahad itu selama sahih, selama bisa dipercaya orang yang meriwayatkan itu. Ya, apalagi dalam masalah kita, termasuk dalam masalah kita. Ya, nah apalagi tentang masalah nikmat dan siksa kubur itu bukan hanya di hadis, di Quran juga disebut, ya kan? Di Quran disebut, kemudian di hadis itu sangat banyak sehingga sebetulnya itu mutawatir juga di hadis itu, karena banyak yang meriwayatkan ya. Itu di Quran juga misalnya di surat Al-Waqi'ah ya. Farauhu wa raihanu wa jannatun na'im. Maka orang yang beriman ya, muqarrabin, itu dia akan memperoleh ketentraman dan rizki serta surga yang penuh kenikmatan. Itu digandengkan dengan ketentraman dan surga. Berarti kan dua hal yang berbeda. Nah, berarti ketentraman dan rezeki sebelum nanti di surga itu adanya di mana? Di alam kubur. Itu kenikmatan kubur maknanya. Siksa kubur juga jelas tadi ya, banyak hadis-hadis yang sahih. Ya, jadi ini merupakan keyakinan yang benar Ahlus Sunnah yang meyakini adanya nikmat dan siksa kubur. Begitu. Ya. Baik, cukup. Cukup ya. Insyaallah sudah tinggal sebentar lagi kita berbuka ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan ya kepada kita semua dan bisa menjadi pengingat ya bagi kita akan perjalanan ya masa depan kita. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Billahi taufiq wal hidayah. Ya qulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak pada Ustaz yang sudah memaparkan materinya. Sudah lanjutkan Pak menyimak apa yang disampaikan. Ya, ngalamun kita tadi didatangi oleh malaikat yang bersinar ya wajahnya atau yang hitam gitu ya. Tapi kita berharap kajian ini juga bisa menambah keimanan pada kita dan menjadi pendorong agar memperbanyak amal soleh. Amin ya rabbal alamin.
Sebelum ditutup ada informasi malam ini malam ganjil yang ke-27 akan ada kajian seperti biasa pukul 2 dini hari bersama Al-Ustadz Muhammad Hatim LC. Kemudian hari Jumat jangan lupa insyaallah akan ada kajian fikih terkait zakat. Idul Fitri. Ya, fikih terkait Idul Fitri. Kemudian Sabtunya melanjutkan pembahasan ini, pembahasan yang belum tuntas terkait dengan meniti perjalanan keabadian menuju akhirat. Dan terakhir kajian terkait zakat ya saat di hari Ahadnya ya. Oh, belum kajian. Jadi Ahad itu kajian. Oh. Dan terakhir kajian kita di hari Ahad. Jadi ada 3 hari lagi nih, 3 waktu lagi, Jumat, Sabtu, Ahad. Mudah-mudahan bisa membersamai kembali, bisa hadir di tempat ini untuk melanjutkan kajian bersama guru kita Al-Ustadz Muhammad Hatim LC. Itu saja kajian hari ini. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan panitia juga menyediakan takjil, mungkin yang pulang duluan boleh dibekal saja ya, pilih di jalan azan, nah bisa berbuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.